ini. Namun undangan pemeriksaan yang dikirimkan hanya melalui pesan singkat membuat kuasa hukum menilai pemeriksaan ini terlalu mendadak. Tim kuasa hukum Peggy memutuskan untuk berangkat ke Polda Jawa Barat pada Rabu pagi untuk mendampingi Peggy Setiawan yang menjalani pemeriksaan tambahan di Mapolda Jawa Barat pada pukul 1 siang waktu Indonesia Barat. Kuasa hukum Peggy mencurigai pemeriksaan tambahan dilakukan secara mendadak. Undangan yang pada pemeriksaan sebelumnya berupa undangan resmi dengan kop surat dan stempel Polda, kini hanya melalui pesan singkat beberapa jam sebelum pemeriksaan. Namun pihak kuasa hukum mengaku belum mengetahui rencana isi pemeriksaan tambahan itu. Pemberitahuannya sangat mendadak, ibu juga kan kaget jam 8. Bu, ini harus didampingi Peggy-nya, jam 1 ada pemeriksaan. Ya semua juga kaget karena mereka udah punya agenda masing-masing. Iya. Pemeriksaan apa Bu katanya? Di situnya hanya dikasih tahu bahwa hari ini ada pemeriksaan tambahan buat Peggy, mungkin BAP tambahan. Jadi ini ada apa dadakan sebegini ini, kalau kita misalnya tidak mendampingi juga khawatir kalau misalnya kita membiarkan Peggy diperiksa tanpa pendampingan, tanpa adanya kuasa hukum, kan kita juga khawatir, apalagi kita udah melihat kondisi Sakatatal seperti itu kan. Lalu bagaimana kelanjutan pemeriksaan terhadap Peggy Setiawan dan juga perkembangan kasus pembunuhan Vina dan Eki? Kita tanyakan langsung pada jurnalis Kompas TV Ninda Destiani di Mapolda Jawa Barat dan Muhammad Syahri Ramdan dari Mapolres Cirebon, Jawa Barat. Namun kita sapa terlebih dahulu rekan Ninda Destiani. Ninda, hingga saat ini seperti apa rencana tes pemeriksaan poligraf atau tes deteksi kebohongan terhadap tersangka Peggy Setiawan dan kapan tes akan dilakukan? Iya, selamat siang Juro dan juga saudara. Memang betul ini hasil yang disampaikan setelah kami melakukan interview bersama salah satu kuasa hukum dari pihak Peggy Setiawan. Kemarin sempat menyampaikan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan psikologis terhadap Peggy Setiawan selama 2 hari berturut-turut, Sabtu dan Minggu kemarin, ini tentu dari penyidik Polda Jawa Barat ini justru akan melakukan pemeriksaan tambahan terhadap tersangka Peggy Setiawan, yang dimana ini sempat disampaikan bahwa rencananya pada hari ini pukul 9 begitu. Namun setelah kami tadi konfirmasi lebih lanjut kepada pihak kuasa hukum sendiri bahwa hingga siang hari ini justru pihaknya ini masih belum mendapatkan undangan secara resmi terkait pemeriksaan psikologis tambahan yakni poligraf terhadap Peggy Setiawan, di mana ini sempat disampaikan oleh kuasa hukum Tony RM, disebutkan bahwa nantinya pemeriksaan psikologis atau poligraf terhadap Peggy Setiawan ini sebagai bentuk upaya dari pihak penyidik untuk menguji bahwasannya apakah jawaban dari Peggy Setiawan ini fakta atau tidak, benar atau tidak, ataupun konsisten atau tidak ya. Dan nantinya ini akan dilakukan, akan dikumpulkan untuk sebagai bukti. Namun hingga siang hari ini kami masih belum melihat adanya kegiatan pemeriksaan maupun kehadiran dari sosok Peggy Setiawan. Jadi kami masih belum melihat adanya pemeriksaan psikologis terhadap, maksud kami pemeriksaan tes poligraf ini terhadap Peggy Setiawan ya, Juno dan juga saudara. Namun informasi terbaru setelah kami konfirmasi lebih lanjut lagi kepada pihak kuasa hukum, ini justru memang dari pihak Polda Jawa Barat sendiri ini justru memberikan undangan melalui pesan singkat secara mendadak kepada tim kuasa hukum, di mana pada hari ini rencananya pukul 1 siang dari pihak Peggy Setiawan ini akan dilakukan pemeriksaan tambahan. Namun dari pihak kuasa hukum sendiri ini masih belum mengetahui apa maksud dari pemeriksaan tambahan tersebut, upayanya seperti apa, sistem maupun konsep dari pemeriksaan tersebut seperti apa, sehingga nanti jam 1 siang ini dari pihak kuasa hukum akan hadir di Polda Jawa Barat untuk kemudian dapat mendampingi pemeriksaan terhadap Peggy Setiawan, Juno dan juga saudara, karena seperti yang kita tahu tadi disampaikan bahwa memang undangan itu bersifat mendadak sehingga ada hal kecurigaan dari pihak kuasa hukum sehingga harus didampingi kepada pemeriksaan Peggy Setiawan. Demikian, Juno. Ya Ninda, untuk saat ini Peggy Setiawan juga telah menjalani tes psikologi dan juga ayah dari Peggy turut menjalani tes tersebut. Lalu apa saja terkait dengan hasil dan apakah telah disampaikan oleh pihak penyidik atau pihak kepolisian dari Polda Jawa Barat?
Iya, betul Juno dan juga saudara. Kemarin Sabtu dan Minggu ini lalu dari pihak Pegi Setiawan sempat dilakukan pemeriksaan psikologis selama 2 hari berturut-turut, yang kemudian hal ini sebagai upaya dari pihak penyidik untuk dapat lebih berhati-hati, begitu yang disampaikan, agar tidak ada salah duga begitu. Kemudian setelah itu turut dari ayah Pegi Setiawan ini juga turut diperiksa oleh tim penyidik untuk kemudian diperiksa psikologis forensik, di mana ayah Pegi ini diperiksa kurang lebih selama 8 jam dan juga diberikan pertanyaan kurang lebih 12 pertanyaan, dan memang hal ini juga disampaikan nantinya sebagai alat bukti dari penyidik untuk nanti dapat dilimpahkan ke pengadilan. Namun terkait hasil dari pemeriksaan keduanya, yakni pemeriksaan psikologis terhadap Pegi Setiawan maupun pemeriksaan psikologis forensik maksud kami kepada ayah Pegi, ini masih belum dirilis dari pihak Polda Jabar, namun disampaikan oleh pihak kuasa hukum sendiri bahwa nantinya hasil dari pemeriksaan keduanya ini akan dirilis nanti setelah 15 hari dilakukan pemeriksaan tersebut. Sebetulnya terkait pemeriksaan psikologis ini, dari pihak Polda ini sendiri mengundang kedua orang tua Pegi Setiawan untuk dapat diperiksa. Namun sejauh ini yang baru saja melakukan tes psikologi ini hanya dari pihak Pegi Setiawan, begitu juga dengan ayahnya. Namun dari pihak ibu Pegi Setiawan ini justru hingga saat ini masih belum melakukan tes psikologi tersebut, karena memang disampaikan oleh pihak kuasa hukum bahwa pihaknya ini menyebut bahwa yang pertama memang kondisi ibu dari Pegi ini sedang tidak baik-baik saja, yang kemudian juga menyebut bahwa hal ini tidak ada relevansinya dengan tes psikologi, yang bahwa mengingat juga bahwa ibu Pegi ini juga tidak terlibat dalam kejadian pada malam hari itu, sehingga sejauh ini masih Pegi Setiawan dan ayah dari Pegi Setiawan. Nanti kami akan cari informasi lebih lanjut terkait hasil ataupun rencana siang hari untuk pemeriksaan terhadap Pegi Setiawan. Juno. Terima kasih rekan Ninda Destiani dari Mapolda Jawa Barat. Lalu kita akan ke Mapolres Cirebon Jawa Barat. Sudah ada rekan Muhammad Syahri Romdon. Muhammad, hingga saat ini kuasa hukum Pegi telah mengajukan pra peradilan ke Pengadilan Negeri Bandung. Lalu kapan persidangan ini akan dimulai? Ya, baik Juno dan juga saudara, selamat siang. Terkait pra peradilan yang telah diajukan oleh tim gabungan dari kuasa hukum Pegi diberikan kepada Pengadilan Negeri Kota Bandung pada kemarin sore. Mereka memberikan berkas-berkas pra peradilan tersebut lengkap dengan beberapa bukti-bukti yang kuasa hukum miliki. Berkas sudah diterima oleh tim pengadilan Kota Bandung dan informasinya akan mulai disidangkan menurut kuasa hukum Pegi sekitar seminggu atau 2 minggu lagi, sedang dilakukan penjadwalan oleh tim pengadilan. Karena mengingat kuasa hukum ada beberapa yang tinggal di Cirebon dan juga berbarengan dengan Hari Raya Besar Islam, yakni Idul Adha, sehingga informasinya 2 pekan ke depan atau 2 minggu lagi akan mulai dilakukan pra peradilan untuk persidangan Pegi Setiawan. Juno. Ya, untuk saat ini keluarga Pegi sempat keberatan dengan tes psikologi yang dimintai penyidik pada ibu Pegi. Lalu keluarga juga meminta agar AEP atau saksi yang berada di TKP pada 8 tahun silam dan saksi lainnya yang mengaku dan mengetahui terkait dengan pembunuhan tersebut, lalu apakah akan diperiksa ulang oleh pihak kepolisian? Sampai saat ini tim kuasa hukum masih belum mendapatkan informasi jawaban dari penyidik Polda Jawa Barat yang terus menangani kasus pengungkapan pembunuh Vina dan juga Eki. Namun pihak keluarga terus berupaya untuk mendorong pihak kepolisian lebih fokus terhadap orang-orang yang mengaku dirinya mengetahui awal mula kejadian tersebut. Beberapa diantaranya adalah saksi AF, kemudian juga dalam persidangan ada Dede, dan juga ada satu warga yang sempat tampil ke publik dan mengatakan bahwa dia mengetahui bahkan melihat secara langsung kejadian tersebut atas nama Melmel. Kuasa hukum mendorong pihak kepolisian, utamanya Polda Jawa Barat, untuk mendatangkan mereka, menghadirkan mereka, dan juga memeriksa mereka bagaimana kesaksian-kesaksian mereka yang disampaikan dalam publik, dan itu tertuang dalam berita acara pemeriksaan atau BAP. Karena nantinya
berita acara pemeriksaan tersebut akan masuk ke dalam rangkaian pemeriksaan yang akan diserahkan ke kejaksaan dan tentunya akan dilakukan proses persidangan. Disitulah kuasa hukum akan berusaha mempertanyakan secara detail seperti apa dan bagaimana pengakuan-pengakuan para saksi yang mengetahui tersebut. Ini perlu dilakukan menurut kuasa hukum agar memberikan kepastian hukum, agar memberikan kejujuran pada saat pemberian kesaksian terhadap kasus tersebut. Karena sampai saat ini menurut kuasa hukum banyak sekali yang telah dilakukan pemeriksaan oleh Polda Jawa Barat. Dari beberapa rekan Peggy, pasca Peggy ditangkap, kemudian juga mulai kembali muncul beberapa saksi-saksi yang dulu sempat dihadirkan dalam persidangan, kembali memberikan pengakuannya yang kemarin sudah disampaikan dan muncul ke dalam publik adalah rekan-rekan dari 5 orang terpidana. Beberapa di antaranya adalah Pramudia, Teguh, Okta, dan yang kemarin baru dilakukan pemeriksaan di Mapolres Cirebon Kota adalah Ahmad Saifuddin. Keempat orang ini menjadi saksi bahwa di tahun 2016, tepatnya 27 Agustus 2016 lalu, pada jam sore atau pada saat Tina dan Eki ditemukan, mereka sebetulnya berada di rumah Ketua RT Pasren. Sehingga akhirnya mereka memberikan kesaksian ini pada saat ini dengan nyaman, dengan aman, dan dengan sebenar-benarnya. Karena satu hal yang perlu ingin mereka tekankan dalam pemberian kesaksian saat ini adalah pada tahun 2016 lalu, mereka terpaksa memberikan kesaksian tidak sedang bersama 5 terpidana karena berada di bawah tekanan beberapa pihak. Sehingga akhirnya mereka tidak dapat memberikan kesaksian yang sebenar-benarnya baik pada saat BAP ataupun persidangan berlangsung di Pengadilan Negeri Kota Cirebon 2016 atau 2017 lalu. Juno. Baik, kita nantikan bagaimana pengusutan tuntas dan pengungkapan dugaan kejanggalan yang terkait dengan pembunuhan Vina dan Eki 8 tahun silam. Terima kasih jurnalis Kompas TV Muhammad Syahri Ramdan dari Cirebon, Jawa Barat, dan sebelumnya rekan Ninda Destiani dari Mapolda Jawa Barat. Sesaat lagi, Saudara, Hunter Biden menjadi